Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara serta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Nurul Yakin dan para muhibbin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur untuk iqra, menilik dan menyenter ke dalam diri supaya kita mampu memandang akan wujud kebesaran Allah yang telah sempurna nyata pada diri. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin amsyaj fa idza huwa khasibum mubin. Kenapa kamu tidak mau memperhatikan, memahami dan menilik akan asal usul dirimu, kata Allah. Sesungguhnya asal usul diri kita ini min nutfatin amsyaj. Allah ciptakan dan Allah jadikan dari setetes air. Dari setetes air itu bertajali, dia berubah bentuk dan rupanya menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu berubah wujudnya menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Allah sempurnakan menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu jadilah kita manusia yang sebaik-baiknya. Namun apa kata Allah? Ketika kita telah menjadi manusia yang sebaik-baiknya, faiza wa khasimun mubin. Lalu kamu betul-betul terang-terangan, nyata-nyata menantang akan diriku, kata Allah. Begitulah sebenarnya. Ketika manusia tidak mampu memandang akan wujud kebesaran Allah pada dirinya, kadangkala ia senantiasa lupa akan sejati dirinya, bahwa dirinya itu asalnya daripada Allah, mesti pulang dan kembali kepada Allah. Namun orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, inilah orang yang sebenarnya yang dikatakan orang yang buta. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan memahami akan Rabb-Nya yang sudah wujud dan nyata pada dirinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi umat ini. Sebagai wasilah bagi kita bagaimana kita bisa wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliaulah yang menyempurnakan syariat. Syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, dan hakikat yang bermakrifat. Maka beliau diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah liutami makarimal akhlak. Bagaimana kita mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Takhallaku bi akhlakillah. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Yakin dan para muhibbin yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia atau pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, apakah ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sudah bernilai amal soleh bagi diri kita dalam pandangan dan pengakuan Allah? Atau ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu hanya sebatas mengerjakan perintahnya dan menjauhi akan larangannya?
Tidak ada ruh dan jiwanya di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang telah mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk iqra' ke dalam dirinya, tentunya kita mesti mampu memahami akan wujud kebesaran Allah itu yang wujud, yang nyata dan sempurna pada diri kita ini. Sehingga setiap ibadah dan yang ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini, apakah sudah bernilai amal soleh bagi diri kita dalam pengakuan Allah, atau kita melakukan ibadah itu hanya sebatas melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya, tanpa adanya ruh dan jiwa dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu. Ini yang mesti kita koreksi, yang kita mesti iqra' ke dalam diri kita ini, Bapak Ibu, supaya amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu tidak menjadi hijab, tidak menjadi tabir dan batu licin bagi diri kita ini. Bukankah Allah mengajak kita untuk berpikir dan merenung dari setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita perbuat itu? Apa kata Allah kepada diri kita ini? Bahwa Allah menjelaskan kepada diri kita ini, wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah, bahwa sesungguhnya mereka mengira dan menyangka bahwa diri mereka telah melakukan suatu amal ibadah dan ketaatan yang terbaik kepada aku, kata Allah. Padahal mereka lupa, mereka tidak sadar dan tidak mengerti bahwa diri mereka telah tertipu dengan amal ibadah dan ketaatan yang mereka perbuat itu. Makanya Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Maukah kami beritahukan kepada dirimu, kata Allah, tentang amalan, tentang ibadah dan ketaatan yang diperbuat oleh hambaku, yang mana amalan yang diperbuat oleh hambaku itu adalah amalan yang merugi. Apa sebabnya, kata Allah? Allazina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Karena amal yang mereka lakukan itu adalah hampa dan sia-sia. Karena tidak ada harunya, tidak ada jiwanya, di mana mereka tidak mengenal akan diriku yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Itulah amal yang tertipu, kata Allah. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan aku, padahal mereka telah tertipu dengan amalan diri mereka sendiri. Itu namanya, Bapak Ibu, takicu di nantarang namanya. Takicu di nanggalo biasa tuh, Bapak Ibu, kena galo. Tapi kalau takicu di nantarang sakit bananya mati. Karam di tengah lautan biasa, Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Panek-panek awak baladang saya, Bapak Ibu, kapara rajin kaladang kue, tapi tidak ada hasil dari awak kaladang dan kepara itu. Ini maknanya apa? Kita beribadah, kita melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, tapi Allah belum memandang kita ini melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada dirinya, karena disebabkan kita tidak mengenal yang kita ibadati. Maka pantaslah bagi Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada diri kita, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita ini jikalau kita tidak mengenal yang kita ibadati. Karena tidak ada ruh dan jiwanya. Bagaimana kita akan menghadirkan hati kita, rohani kita dan jiwa kita kepada Allah, kalau kita tidak mengerti yang kita ibadati dan kita semua itu? Maka supaya kita tidak tertipu dengan amal yang kita kerjakan dalam hidup ini, maka hendaklah kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan yang betul. Ibadah dan ketaatan itu betul-betul ibadah yang bermakrifat kepada Allah. Inilah yang dikatakan amal soleh. Karena ini yang Allah janjikan kepada diri kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berliku dengan aku, ingin berjumpa dan bersua dengan diri aku, kata Allah,
maka syaratnya lakukanlah amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah kamu sekali-kali menyandingkan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah. Rupanya sesuatu ibadah itu, Bapak Ibu, baru bernilai amal soleh apabila terpenuhi akan syarat-syaratnya.